Ming Radio, Sobat Cegah. Halo. Di CNS Corner kali ini ya ada Heeh. Ilham, ada Ayah, dan kita bakalan ngobrol seru-seruan bareng sama siapa nih Kita kedatangan tamu dari BNNK Bogor dan beserta RTS-nya atau Remaja Taman Sebaya. betul, dan kita langsung aja kenalan dulu nih sama Mbak Welly. Halo Mbak Welly. Halo, selamat siang Mas Selamat Ilham, Mbak Aya, sobat siang. cegah Selamat siang semuanya. Mbak Welly, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan mungkin bisa langsung dikenalin Boleh, ya boleh, Mbak boleh. Welly, mengajak teman-teman dari Bogor nih, ada siapa aja nih RTS-nya nih Mbak Welly? Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya bawa dua teman remaja anti narkoba ya, remaja teman sebaya dari Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cilengsi. Di sini ada Bintang dan Salva. Halo Bintang, Salva. Halo Mbak Willy. Nah, mungkin biar lebih enak gitu ya, Hmm, teman-teman remaja bisa memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Mungkin boleh, bisa boleh, dari boleh. Bintang dulu. Oke, salam kenal buat Mbak Yona, Mbak Welly. Nama saya Bintang Alfarizi. Saya dari SMA Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12. Oke. Sekarang mungkin Salva. Oke, terima kasih Mbak Leli dan yang lain. Perkenalkan, nama saya Salvani Fazara Zaini. Saya dari SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya sekarang duduk di kelas 12. Oke, tadi kelas 10 ya? Kelas Kelas 10 dan 12. kelas 12. 12. Oke, kita sudah berkenalan sama Bintang, sama Salva, dan juga ada Mbak Welly yang akan seru-seruan. Jadi kamu nih Sobat Cegah yang lagi pantengin CNS Radio atau mungkin mau ke YouTube channelnya Cegah Narkoba, kita lagi streaming, boleh bertanya-tanya sama RTS dari BNNK Bogor. Dan mau seru-seruan sama kita, jangan lupa untuk streaming terus ya. Weight of the world on your shoulders. I guess you're wasting, need your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and praise your lies. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life. It's a break me up another time. You're up around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. You're up around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday.
Halo Sobat Cegah, jangan lupa ya dengerin terus CNS Radio yang kamu bisa akses melalui cegahnarkoba.bnn.go.id dan rayan.id, atau kamu bisa download aplikasinya di Google Play Store untuk pengguna Android dan TuneIn Radio untuk pengguna iOS. Caranya, masukkan keywordnya CNS Radio. Yuk ajak teman-teman kamu download aplikasinya dan dengarkan terus CNS Radio. Cegah Narkoba Streaming Radio masih barengan sama Ilham dan juga ada Aya, dan kita juga masih ditemenin sama RTS BNNK Bogor, ada Mbak Welly, terus ada Bintang dan juga Salva. Langsung aja Mbak Welly, kita serahkan acara ini kepadamu untuk mengulik-ulik keseruan dan juga prestasi anak-anak dari BNNK Bogor. Silakan Mbak Welly. Ya, terima kasih Mbak Aya, Mas Ilham. Oke, Sobat Cegah semua yang lagi dengerin CNS Corner. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memandu ya kegiatannya bersama dengan Bintang dan Salva. Mungkin untuk pertama saya sedikit info aja sih buat teman-teman Sobat Cegah. Kenapa bisa Bintang dan Salva yang dipilih sebagai remaja teman sebaya di BNN Kabupaten Bogor tahun 2023. Jadi kita mengadakan kegiatan dialog interaktif remaja di tahun 2003 ini di wilayah Desa Bersinar atau Desa Bersinar Koba yang dilaksanakan di tahun 2023. Jadi ada Desa Cilengsi Kidul di Kecamatan Cilengsi dan Desa Hambalang di Kecamatan Citerep. Nah, untuk remaja teman sebayanya kita laksanakan di Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi. Nah, akhirnya terpilihlah 2 di antara 10 remaja, yaitu Bintang dan Salva. Oke. Nah, mungkin saya di sini selain perkenalan nama, Sobat Cegah mungkin pengen tahu dulu lah ya, apa sih kesibukannya Bintang dan Salva nih selain sekolah gitu ya? Apa sih kesibukannya sekarang? Mungkin dari Bintang dulu ya. Oke, boleh Mbak Welly. Sebelumnya salam kenal, saya Bintang Farizi Effendi dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Kalau kesibukannya sebagai pelajar, pastinya kegiatan belajar mengajar itu yang paling utama ya. Pasti ada kegiatan KBM, tapi di luar kegiatan KBM itu sendiri, saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Dan rutinitas dari kegiatan Paskibra ini, yang pertama pastinya ada ekskul rutin atau latihan PBB di lapangan. Dan kegiatan yang rutin selanjutnya itu adalah kayak materi kelas. Jadi materi tentang kepaskibraan tapi dilakukannya atau dilaksanakannya itu di kelas. Buat kegiatan rutinnya sebenarnya cuma 2 itu, tapi kita ada program kerja tambahan seperti mungkin seminar tentang enggak selalu tentang kepaskibraan. Intinya gimana caranya supaya anggota Paskibra dari SMA Negeri 1 Cilengsi ini bisa memiliki wawasan yang bertambah gitu dengan melalui kegiatan-kegiatan tambahan seperti seminar. Itu sih Mbak Welly. Oh, jadi tadi materi tentang Paskibra gitu yang di dalam kelas itu Bintang yang nyampein ke teman-teman yang lain atau menerima materi? Kebetulan saya sekarang kelas 12 menjabat sebagai pengurus, dan kebetulan juga jabatan saya di Paskibra SMA Negeri 1 Cilengsi ini sebagai pemateri. Jadi untuk kelas yang keren. saya yang memberikan materinya gitu. Wah, anak Paskib, oke. Oke, jadi untuk ini ya buat yang adik-adik selanjutnya yang akan jadi Paskibra ya di sekolah. Oke, kemudian Salva bisa cerita? Iya Mbak Wadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salva Nifa, saya dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Nah, saya sekarang baru banget naik ke kelas 12, jadi untuk kegiatan di sekolah hanya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Mungkin kalau untuk kegiatan di luar kelas itu ketika ada acara seperti acara OSIS atau acara hari besar, itu baru biasanya saya ada dispensasi untuk tidak mengikuti belajar gitu. Kalau untuk sekarang belum terlalu banyak kegiatan sih. Udah itu aja sih Mbak. Oke, jadi Salva kan juga anggota Paskibra ya? Iya, betul. Ya, nah, jadi mungkin Sobat Cegah di sini Bintang dan Salva ini adalah anggota Paskibra Kecamatan Cilengsi di tahun 2022 ya? Betul, Mbak.
Oke. Mbak Weli. Nah, kemudian selain jadi remaja teman sebaya, ikut kegiatannya BNN Kabupaten Bogor ya. Tadi kan sudah dengar cerita juga kalau Salva sama Bintang tuh aktif di Paskibra ya. Bisa Ya. cerita sedikit nggak? Apa sih motivasinya Bintang sama Salva ikut Boleh. Paskibra? Kemudian gimana pengalamannya? Siapa dulu nih? Coba Salva dulu. Oke. Mungkin kenapa saya terutama tertarik dengan dunia Paskibra. Jadi dulu saya sejak SD itu saya selalu dijadikan petugas 3 inti sebagai pengibar bendera karena nggak semuanya teman-teman tuh berani untuk mengibarkan bendera karena banyak resiko yang entah kebalik, entah nyangkut mungkin ya kalau SD kan belum Iya. berani. Nah terus ingin memperdalam ilmu baris berbaris. Saya lanjut SMP. Kalau di SD kan dulu nggak ada eskul ya Mbak. Ada eskul. Jadi ada eskul itu di SMP. Terus ya pas masuk SMP itu ada namanya demo ekstrakurikuler. Dan kebetulan ada eskul Paskibra. Jadi dari situ saya tertarik. Akhirnya sampai SMA. Kebetulan di Paskibra itu juga nggak hanya ngibarin bendera doang. Jadi kayak suka ada lomba ketangkasan baris berbaris, variasi formasi gitu. Dan di SMA kemarin kebetulan ada seleksi Paskibra kecamatan. Awalnya ikut seleksi kabupaten, cuman karena tingginya kurang, jadi belum rezekinya di kabupaten. Jadi setelah ada seleksi kabupaten, ada seleksi kecamatan. Nah, cobalah ya kita akhirnya keterima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi awalnya Salva senang Paskibra tuh karena pasrah dulu ya sama Ya, takdir. pasrah Udah dulu. lah ya. disuruh sama teman-teman nih. Tapi lama kelamaan jadi Paskibra malah jadi senang ya, jadi Iya. suka. Jadi ternyata membawa langkah yang positif ya buat Salva. Alhamdulillah. Jadi banyak ilmu yang didapatkan dari Betul, Paskibra. Oke, luar biasa. Kemudian Bintang? Oke, kalau dari Bintang sendiri, kayaknya agak beda sama ceritanya Salva. Kalau ceritanya Salva tadi kan dari SD udah mulai melihat kayak pasukan 3 inti, pengibar segala macam. Kalau dari saya sendiri sih kayak SD belum ada ketertarikan sama sekali dengan Paskibra ini, malah cenderung ke kayak kalian tuh ngapain sih gitu. Tapi mulai masuk SMP sama kayak Salva tadi ada demo ekstrakurikuler, tapi di situ saya masih belum tertarik juga, kayak masih oke, ya udah ternyata ada ekskul Paskibra dan berjalan gitu aja. Seperti kebanyakan anak laki-laki pada umumnya pasti ikutnya ekskul olahraga, saya ikut ekskul futsal. Tapi karena ekskul futsal di SMP saya itu pada tahun saya itu kurang aktif dan kayak jarang ikut turnamen, jadi rasanya kayak cuma latihan-latihan itu kayak kurang gitu, nggak ikut ada kejuaraan segala macam. Kebetulan teman-teman saya yang Paskibra itu ada 2 orang di kelas saya, namanya Panca dan Opik. Opik juga termasuk remaja teman sebaya Kabupaten Bogor. Itu teman saya dari SMP, teman sekelas yang ngajak kayak Kang ikut Paskib aja, coba ada lombanya kok, ada kejuaraannya segala macam. Dari situ saya tertarik, akhirnya coba ikut di SMP dan mengikuti beberapa kejuaraan sampai yang terakhir itu di SMP saya ikut LKBB tingkat Kabupaten Bogor yang diadakan oleh Dispora dan PPI Kabupaten Bogor, dan di situ SMP saya mendapatkan juara 1. Nah, dari LKBB tersebut saya bisa dapat sertifikat, yang mana sertifikatnya juga dipakai untuk bisa masuk ke SMA sekarang. Dari kegiatan Paskibra itu kan pastinya kita lihat manfaatnya. Saya udah terbukti manfaatnya dari saya gitu, bisa dapat SMA, bisa memiliki teman-teman yang baik. Jadi motivasi untuk bisa ikut Paskibra itu pastinya selain karena manfaatnya emang udah kelihatan, tapi juga bisa menjauhkan saya atau membatasi diri saya buat jauh-jauh dari lingkungan yang buruk atau lingkungan yang gak jelas gitu. Karena waktu luang untuk bisa main-main aja itu kayaknya nggak ada gitu. Kayak waktu ini nih keren banget itu nih pasti dipakai quotes-nya nih. untuk Positif banget ya.
Memang mungkin terdengarnya sedih tapi ada manfaatnya pasti. Oke. Karena minimnya waktu luang, karena nggak ada waktu untuk bisa nongkrong-nongkrong mungkin. Jadinya kegiatan yang saya lakukan selama waktu luang itu bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena diisi dengan latihan-latihan dan juga jadi jauh dengan lingkungan-lingkungan yang kurang kurang baik mungkin. Gitu Mbak Weli. Oke, jadi beda sama Salva tadi ya. Awalnya Bintang mah nggak senang ya sama Paskibra, belum tertarik ya. Yang disukain tadi sepak bola, Bola. ternyata karena nggak aktif, jadi cari apa sih yang bisa bermanfaat gitu ya. Akhirnya diarahkan ke Paskibra gitu. Oke deh. Jadi apa ya, ini jadi motivasi juga karena by the way Ilham juga dulu SMP ketua Paskibra. Yang dulu nih zaman tahun berapa ya? Mungkin 2005. 2007 2005 ya. Kebanyakan kan anak Paskib itu kan cewek ya. Iya, betul. Betul. Iya. Itu jadi momok yang sangat menakutkan banget buat Ilham ketika Ilham mau masuk ke Paskib. Betul, Tapi betul. ternyata karena satu-satunya cowok mau nggak mau harus dipilih ketua, malah Ilham tuh jadi disegani sama satu sekolah karena Ilham ketua Paskibra. Jadi apa ya, diambil dari nilai positifnya tuh banyak banget ya tadi si Bintang bilang. Jadi kalau misalkan segala sesuatunya apa ya, ditekunin terus juga disukai dan banyak nilai positifnya, kenapa nggak bisa diambil gitu. Jadi terima kasih nih, mungkin buat sobat cegah yang lainnya bisa memotivasi ikut eskul apa atau mungkin hobi apa ya Ayah. Betul banget. Yang penting tadi kalimat dari Bintang, jadi dia nggak punya banyak waktu luang. Orang yang nggak punya banyak waktu luang kan pasti cenderung sibuk ya dengan hal-hal yang sibuknya pasti positif. Yang tadi seperti Bintang bilang. Jadi pasti nggak punya tuh waktu kesendirian, bete, akhirnya nyari hal-hal yang negatif. Salah satunya narkoba. Oke deh, kita akan lanjut lagi nih ngobrol bareng sama Bintang, sama Salva, sama Mbak Weli. Jadi kamu yang mau nanya kita masih tunggu di YouTube channelnya Cegah Narkoba ya. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang
War on Drugs. 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 Cegah Narkoba Streaming Radio. Sobat Cegah masih barengan Ayah Ilham, ada Mbak Welly dari BNNK Bogor, juga remaja teman sebaya, ada Salva, juga ada Bintang. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Welly. Kita serahkan lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengulik RTS dari BNNK Bogor. Oke, terima kasih Mas Ilham, Mbak Aya. Nah, mungkin sekarang sama Bintang sama Salva, kan kita udah melaksanakan kegiatan dialog interaktif remaja ya. Dari 5 kali pertemuan nih kita sudah laksanakan 3 kali pertemuan. Ada sudah 3 kali materi gitu yang kita sampaikan. Boleh cerita nggak di sini Bintang sama Salva gimana pengalamannya, pesan-kesannya dari 3 kali kegiatan yang sudah kita laksanakan? Boleh banget, Mbak. Izin duluan ya, Bintang. Oke, ladies first ya. Iya, mungkin dalam kegiatan ini kebanyakan orang mengenalnya dengan seminar mungkin ya, Mbak. Ya. Jadi kalau di teman-teman sama remaja nih bilangnya lagi seminar ya. Kita Seminar lagi gitu ya. seminar gitu, iya. Dan mungkin kebanyakan orang juga taunya kalau seminar itu cuman dengerin pemateri menyampaikan materi, terus kita nyatet, kita Satu arah gitu lah ya. tulis gitu, iya. Dan Yang selesai sangat gitu ya. ya membosankan dan bikin ngantuk gitu. Sebenarnya kalau di kegiatan ini kita nggak cuma dengerin materi doang, ternyata kita di sini belajar tentang penguatan karakter yang datang dari diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Gimana caranya kita mengenal diri sendiri, gimana pentingnya kita tahu tentang tujuan hidup, prinsip hidup, dan kita juga belajar gimana cara kita menilai lingkungan masyarakat. Kayak contohnya tuh perempuan menilai laki-laki, laki-laki gimana menilai perempuan gitu. Kita belajar di sini. Terus juga adanya hubungan dari tujuan hidup sama narkoba. Tadinya nggak kepikiran bakal belajar siapa diri saya gitu. Dari Kan situ sebelumnya kita mungkin nggak kepikiran ya buat nggak kepikiran. kita penting ya untuk menilai diri kita sendiri. Iya, gitu ya. itu sangat gak kepikiran. Makanya pas itu kirain tuh cuman dengerin pemateri, nulis, ternyata enggak. Ternyata kita belajar penguatan karakter juga gitu. Di sini kita belajar tentang yang paling utama sih tujuan hidup ya Mbak, yang berhubungan dengan narkoba. Enggak cuma narkoba sih dan jenis lainnya. Gimana sih pentingnya kita punya tujuan hidup. Kalau misalkan kita nggak punya tujuan hidup, ketika ada teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal untuk mengajak menggunakan narkoba, mengedarkan, karena kita nggak punya tujuan hidup, nggak punya arah, nggak tahu kemana, akhirnya kita ikut aja. Jadi salah satu faktornya ya. Iya, faktornya yang paling penting itu adalah kita harus punya tujuan hidup. Itu sih salah satunya. Mungkin bisa ditambahkan sama Bintang. Oke, silakan Bintang. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama kayak Salva. Gambaran awal dapat broadcast dari pelatih saya kayak ada seminar, sebutannya seminar mungkin ya. Seminar dari BNN mengenai remaja teman sebaya yang membahas tentang narkoba. Pasti gambaran awalnya itu kayak kita dapat pemateri, dikasih materi, mencatat dan mendengarkan, nggak ada interaksi. Pasti bayangan awalnya kayak gitu. Tapi di hari pertama kegiatan seminar tersebut, saya sadar kalau saya salah. Jadi di kegiatan tersebut kita para pesertanya itu diajak berinteraksi, diajak berpikir gimana caranya supaya acaranya itu bisa pesannya tersampaikan tapi juga melalui cara-cara yang seru gitu. Jadi Salah satu materi yang komunikasinya nggak cuma cukup satu nyantol arah ya. Betul, nggak cuma satu arah, jadi ada interaksi 2 arah. Dan materi yang cukup nyantol di saya itu materi tentang emosi dan perasaan. Terlebih karena saya juga laki-laki gitu ya, ada stigma atau stereotip di mana kayak laki-laki nggak boleh cerita, laki-laki nggak boleh sedih, nggak boleh curhat. Itu tuh sepenuhnya salah. Saya belajar dari kegiatan BNN ini kayak
nggak ada salahnya untuk seorang laki-laki bisa cerita, untuk bisa curhat, untuk bisa sedih mungkin, karena layaknya manusia pada umumnya kita juga punya emosi dan perasaan, yang mana kalau emosi dan perasaan itu terus-terusan dipendam, terus-terusan nggak dikeluarkan, bisa jadi manusia itu mencari alternatif gimana caranya dia bisa tenang tapi nggak melalui interaksi, mungkin juga dengan hal-hal negatif seperti narkoba. Jadi itu materi yang cukup cukup ngena di saya gitu karena cukup relate gitu sih Mbak. Jadi cukup sangat-sangat seru buat seminar dari BNN. Kalau sama narasumber dari praktisi tadi dari psikolognya, kemudian sama penyuluh dari BNN-nya gimana nih menurut Bintang? Karena penyuluhnya dan pematerinya juga bisa dibilang orang-orang yang masih lumayan muda gitu ya Mbak, walaupun jadi masih relate gitu obrolannya, terlebih kayak Mas Puput itu kan dia bisa memberikan materi gimana caranya anak-anak itu nggak ngantuk, tapi dan juga pesannya tersampaikan melalui cara-cara yang seru. Kadang setelah dikasih materi sama Mas Puput kayak baru nyampe, oh iya jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, jadi ada korelasinya gitu. Kayak yang Salva bahas tadi tentang tujuan hidup, emang apa tujuannya, apa hubungannya dengan narkoba gitu. Tapi setelah ditelaah lagi, ya memang ada hubungannya gitu. Karena kalau kita sebagai remaja terutama nggak punya tujuan hidup, pastinya akan lebih mudah untuk terombang-ambing, akan lebih mudah untuk ikut-ikut teman, karena ya nggak ada tujuan hidup, nggak ada karakter yang kuat di situ. Jadi untuk penyuluh dan pematerinya sangat-sangat membantu. Kalau dari saya sih gitu Mbak Welly. Oke. Kalau dari Salva gimana nih? Seru Mbak, sama kayak Bintang. Nggak bosen, jadi kita semangat untuk berangkat ikut kegiatannya tuh semangat gitu. Mau 5 kali atau mau nanti dibikin jadi 10 kali? Boleh. Tunggu ya. Boleh banget. Ya, oke. Kemudian Bintang sama Salva nih, dari materi yang sudah disampaikan di kegiatan BNN ya, kira-kira udah ada mencoba-coba nggak gitu? Bukan mencoba narkoba ya, mencoba untuk melakukan upaya pencegahan, mungkin di lingkungan terkecil dulu nih, mungkin di teman-temannya di sekolah atau mungkin di rumah gitu. Dari siapa dulu? Gantian deh Bintang, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Bintang sendiri, setelah ngikut kegiatan BNN ini, pastinya kan teman-teman yang ada di sekolah itu penasaran. Tadi tuh di seminar BNN tuh bahas apa aja, tentang apa aja, terus jadinya sharing session lagi, karena saat saya dan teman-teman ikut seminar BNN itu, teman-teman yang di sekolah itu mereka latihan, jadi sambil nungguin yang seminar, mereka tetap latihan di sekolah. Setelah ikut seminar langsung nyusul ke sekolah untuk latihan. Nah pastinya teman-teman kan penasaran tuh, kayak tadi tuh seminar isinya apa aja, bahas apa aja, terus banyak yang nanya ya. Ya pasti pada nanya-nanya, terus juga pelatih saya terutama kayak nanya, tadi bahas apa aja Tang, terus coba di sharing-sharing lah ke teman-temannya, kayak mungkin bisa aja bermanfaat bagi yang lain. Saya juga udah mulai untuk sharing-sharing sih, terutama ke lingkungan Paskibra, karena yang terdekat dan paling sering ketemu. Karena kemarin libur sekolah selalu setiap hari ketemu, jadinya yang pertama kali saya bisa sampaikan materi itu mungkin ke lingkungan Paskibra sekolah saya sih. Oke. Salva gimana? Kalau aku sih mungkin karena teman-teman juga tahu sih aku ikut kegiatan ini, dan mungkin mereka kaget ya karena kegiatannya itu bareng BNN, jadi bahan candaan juga. Wah, kenapa nih sama BNN? Pakai ya, jadi gitu. Akhirnya dari candaan itu juga penasaran, emang belajar apa aja sih gitu. Jadi apa yang udah kita dapat dari kegiatan hari itu bisa kita ceritain juga. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Banyak sih, sama kayak Bintang juga. Kurang lebih, karena emang kita satu kegiatan ya. Jadi teman-teman tuh masih banyak yang nganggap gitu ya, kalau berhubungan dengan BNN berarti nih ya. jadi pemakai nih apa pengedar gitu ya. Iya. Oh, ternyata bahkan enggak. sampai hari ini aja saya
saya kan kasih surat dispensasi ke pihak Hmm. sekolah dan teman-teman kelas gitu. Itu masih jadi bercandaan gitu Mbak, kayak wah ketangkep tang gitu. Oke, tapi Ayo mau nanya dulu deh sebentar Mbak Welly ke Bintang sama Salva. Ini kan tadi bercerita setelah akhirnya dapat materi atau paparan tentang bahaya narkoba atau tadi ada macam yang tentang apa tujuan Emosi. hidup, emosional gitu-gitu dan sebagainya gitu. Nah, kalau Salva dan Bintang sendiri sebelum akhirnya ikut seminar atau tahu materi dari teman-teman di BNN ini, sebenarnya Salva dan Bintang tahu nggak sih kayak ada sedikit gambaran nggak sih narkoba itu seperti apa, atau kayak dampak penyalahgunaan narkoba kayak gimana, atau kayak pengedar kayak gimana, kecanduan gimana kayak gitu, atau bener-bener Sama sekali nggak sama tahu. sekali nggak tahu, baru nih tahu nih BNN itu. Mungkin bisa diceritakan, mungkin Salva dulu, abis itu baru Bintang. Mungkin kalau dari saya karena saya nggak terlalu paham tentang narkoba ya, cuman taunya kayak ganja, kayak gitu kan udah termasuk narkoba yang sering banyak orang omongin gitu. Jadi setelah ikut kegiatan ini kita tahu nih macam-macam narkoba apa, psikotropika apa bedanya gitu kan. Terus juga dampaknya, bagaimana cara pencegahannya, itu lumayan menambah pengetahuan saya juga sih. Gitu. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya karena sekarang kan internet itu mudah banget diakses ya. Jadi berita tentang penyalahgunaan narkoba, terus berita tentang penyelundupan narkoba yang ditangkap-tangkap polisi itu kan pastinya ada di mana-mana. Tapi untuk ke detail seperti hubungan antara emosi dan perasaan dengan korban penyalahgunaan narkoba, seperti tujuan itu hidup, itu baru saya dapatkan di BNN sih. Oke, berarti memang semua karena apa ya, pengetahuan, informasi dan edukasi yang diberikan sama BNNK Bogor kepada RTS yang ada di Bogor. Dan kita akan lanjut lagi nih ya Sobat Cegah untuk ngobrol-ngobrol dan ngulik sama Salva, sama Bintang, barengan sama Mbak Welly juga. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Inovatif, kreatif, tanpa narkoba. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me. 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, do you? You don't even know my name, do you? 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out about you, yeah, you're special and you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. You don't even know my name, do you? You don't even
Oke, masih barengan Sembilan Putra Sobat Cegah di CNS Corner. Ada Ayah, ada Ilham, dan kita masih ngobrol seru nih barengan sama Bintang sama Salva yang mereka tuh berdua apa ya mengambil makna banget nih ketika mereka punya kesempatan dikasih ilmu, dikasih wadah sama BNN, terutama BNK Bogor melalui RTS ini. Oke, lanjut lagi nih, boleh Mbak Welly mengulik kembali Bintang sama Salvanya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang narkoba ya. Di sini saya pengen nanya juga nih, penasaran sama Bintang sama Salva sih. Apa sih pendapat Bintang sama Salva nih tentang remaja yang menyalahgunakan, fenomena remaja yang menyalahgunakan narkoba saat ini? Kan mungkin sudah sering dengar gitu ya, Indonesia darurat narkoba gitu ya, narkoba itu udah jadi permasalahan kita bersama. Nah, mungkin fokus ke masalah remajanya nih, gimana sih pendapat Bintang dan Salva tentang fenomena remaja yang menyalahgunakan narkoba saat ini? Boleh dari Salva dulu, oke. Mungkin kalau untuk remaja karena rasa penasarannya yang belum bisa dikendalin kali ya, Mbak. Terus juga pergaulannya, terus juga tentang pengetahuannya yang belum cukup untuk menahan dirinya tidak ikut-ikut seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak. Atau banyak yang mencoba-coba narkoba tuh karena Iya, emang nggak tahu ya awalnya. Ya, awalnya narkoba coba bahayanya. penasaran gitu. Oke, boleh Bintang? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya remaja untuk bisa kena penyalahgunaan narkoba ini ada banyak faktornya gitu Mbak, kalau saya dapat dari materi kemarin ya. Kayak ada faktor internal dan eksternal. Kebanyakan faktor eksternal yang mereka dapat itu dari lingkungan, mungkin dari keluarganya yang nggak bisa mendengarkan gimana cerita dia. Balik lagi ke materi emosi dan perasaan, mungkin dia tidak bisa mencurahkan apa yang dia rasa kepada keluarganya. Terus juga lingkungan teman-temannya mungkin bukan lingkungan yang positif, jadi mengajak ke arah yang negatif dan penyalahgunaan narkoba. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa membuat untuk seorang remaja ini terkena penyalahgunaan narkoba, mengingat karena umur-umur seperti saya ini masih labil-labilnya dalam hal memilih mana yang baik dan mana yang benar gitu. Benar. Jadi menurut saya pasti kalau tidak di dalam lingkungan yang suportif, pastinya sangat besar kemungkinan bisa terjerat penyalahgunaan narkoba. Kembali lagi sih kayak yang tadi saya bilang, kalau nggak ada waktu luang pasti nggak akan terjerat ke hal-hal kayak gitu sih. Jadi mendingan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat aja. Iya, benar banget, itu jadi salah satu tips ya buat pada remaja nih, sobat cegah yang di usia remaja nih. Jadi supaya kita tidak menjadi penyalahguna ya, jadi salah satunya dengan sibukkan diri dengan aktivitas yang positif bermanfaat gitu ya. Jadi menurut Bintang sama Salva tadi, jadi kenapa remaja itu menyalahgunakan narkoba? Ada yang dari faktor diri sendiri ya, dari internalnya dia, kemudian juga ada dari lingkungannya. Ya, jadi banyak faktor untuk remaja menyalahgunakan narkoba. Ini kalau misalnya ada di lingkungannya Bintang, di lingkungannya Salva, temennya sendiri mungkin ya yang satu sekolah, satu kelas, melihat gitu kalau dia menyalahgunakan, dia pakai narkoba gitu. Bagaimana tanggapannya Bintang sama Salva? Boleh dari Bintang dulu? Oke Mbak Welly, terima kasih. Kalau dari lingkungan terdekat saya atau mungkin teman saya terkena penyalahgunaan narkoba, yang pastinya pertama kali yang saya lakukan adalah menegur ya Mbak. Karena terkadang saya dapat cerita dari seperti Mas Eko atau dari Mbak Welly, itu kayak banyak kasus di mana anak remaja itu dia terkena penyalahgunaan narkoba, tapi dia sendiri pun nggak sadar kalau yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi yang dia kira itu hal yang lazim karena lingkungannya juga melakukan hal itu. Jadi yang pasti pertama kali saya lakukan itu negur dulu, dan kalaupun memang dia sudah sadar kalau hal itu adalah hal yang salah dan memang mau berubah, pastinya harus dirangkul. Menurut saya untuk orang-orang yang terkena penyalahgunaan narkoba ini jangan untuk terus-terusan langsung dijauhi gitu, karena justru orang-orang yang seperti itu butuh dirangkul gitu Mbak. Karena kalau mereka selalu dijauhi oleh setiap orang, setiap lingkungan selalu nggak mau merangkul dia, jadi gimana dia mau lepas dari lingkungan yang
yang rusak itu. Harus ada beberapa orang yang memang ngerangkul dia untuk bawa lagi ke mungkin jalan yang seharusnya, jalan yang benar mungkin, untuk bisa di rehab mungkin kayak gitu sih Mbak. Jadi jangan dijauhi, jadi mendingan dirangkul, dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruknya, kayak gitu sih Mbak kalau dari Bintang. Oke, eh, mungkin tadi kan Bintang bilang kalau misalnya bisa ditegur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih sekarang ini remaja itu kayaknya agak sensitif gitu ya. Kalau Baperan ditegur ya, Baper. jangankan sama yang teman-teman seumuran ya, sama yang lebih dewasa aja kadang suka berani gitu ya. Misalnya kamu siapa gitu negur aku. Nah gimana? Kalau misalnya ada temennya yang begitu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke menghubungi pihak yang berkompeten mungkin di dalam hal ini seperti BNN, karena kan kalau memang sudah tidak bisa dinasehati oleh temannya, pasti kan harus ada orang yang kompeten dalam bidangnya untuk bisa ngasih tahu, untuk bisa mungkin membina agar dia bisa kembali lagi. Jadi mungkin bisa menghubungi dari pihak sekolah mungkin, atau dari pihak BNN. Jadi gimana caranya dia itu bisa kembali lagi normal, walaupun harga yang harus dibayar itu mungkin dia marah sama saya atau dia benci saya. Kalau emang hasilnya itu dia bisa kembali lagi, saya nggak apa-apa sih Mbak. Wow. Teman-teman. Keren, keren, Biasa. keren, 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 keren. Oke, dari Salva gimana? Kalau dari saya mungkin nambahin ya dari Bintang, kalau sudah ditegur gak bisa juga, mungkin kita bisa melaporkan ke pihak-pihak yang punya punya hak lebih lah ya. Tapi kita juga nggak boleh lupa buat punya bukti dan saksi. Takutnya kalau kita nggak punya bukti malah jatuhnya kita dikira fitnah dan mencemarkan nama baik. Mungkin itu sih Mbak. Penting ya. Iya Penting penting. punya bukti, Bukti dan penting saksi. juga jangan asal hoax ya, karena kan sekarang hoax tuh di mana-mana, jangan sampai gitu. Tapi nih Ilham mau nanya nih sama Bintang sama Salva. Dari semua kegiatan atau mungkin dari banyaknya kegiatan yang dilakukan sama BNN dan RTS, Bintang dan juga Salva nih. Pasti kan tadi kan di awal juga sempat bilang teman-temannya suka ngeledekin atau mungkin ngapain sih gitu, atau Nyepuin ya. nyepuin, atau mungkin bahkan ada yang menjauh karena mungkin dia punya pengalaman soal narkoba, atau mungkin keluarganya punya pengalaman itu dan jadi traumatik. Terus gimana nih pendekatan Bintang sama Salva ketika ternyata gua duta anti narkoba gini. Terus gimana caranya kalian berdua untuk pendekatannya biar mereka paham dan semuanya tuh bisa dirangkul sama Bintang sama Salva? Dari Salva dulu mungkin. Mungkin kalau misalkan kita jadi duta narkoba dan di sekitar kita ada punya trauma tentang itu ya sebenarnya kita cuma menjalankan tugas aja ya untuk mensosialisasi ilmu yang kita dapat. Kalau untuk dia terima atau enggaknya ya itu kan balik lagi ke diri masing-masing. Karena tujuan kita juga kan bukan untuk menyindir atau bikin dia trauma lagi kan. Jadi ya kita balik ke tujuan awal aja sih untuk berbagi ilmu gitu. Itu Yang dari penting kita udah melakukan tugas kita mengingatkan. Iya. Betul, penting. Oke. Kalau Bintang, Kalau dari Bintang sendiri, kalau hanya mensosialisasikan saja, kayak saya yang memberikan materi kepada teman saya, cuma ngejelasin kemarin di BNN ada apa, saya rasa kurang efektif dan mungkin hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri gitu. Tapi mungkin akan lebih efektif kalau dibuka open discussion, atau kita buka ruang diskusi dengan teman-teman. Mungkin kayak yang Mas Ilham tadi bilang, mungkin ada yang punya trauma segala macam. Jadi saya sebagai teman yang harus mengingatkan juga harus tahu gimana kondisi teman saya gitu. Apa mungkin dia di rumahnya ada trauma, hal-hal yang mungkin bikin dia jadi menyalahgunakan narkoba. Jadi kita harus lihat dari perspektif orangnya dulu gitu. Jangan asal-asal datang kayak nggak boleh makan narkoba gini. Pasti orang itu akan lebih sulit menerima kalau kita jatuhnya itu ngejudge gitu, judgmental. Jadi kita harus lebih mengenal dulu gimana kondisi teman yang harus disosialisasikan. Kita harus tanya perspektif dari dia gimana, apa yang dia rasain sebenarnya, baru kita bisa mulai untuk melakukan ajakan gimana caranya supaya menjauhi narkoba gitu sih.
Ya betul banget ya Am, karena nggak mungkin juga misalnya tiba-tiba lagi di tongkrong narkoba ada lah. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, Mbak. Oke, ya, sebelum kita ke lagu nih, satu lagi nih pertanyaan juga nih ya. Support orang tua ketika tahu nih ya bergabung ke RTS atau mungkin diajak sama BNN untuk bisa lebih mengenal lagi bahaya narkoba tuh gimana sih? Apa yang dikasih supportnya? Bintang dulu mungkin Ya, atau boleh. iya. Oke, kalau dari support orang tua pastinya sangat support ya, apalagi pas pertama kali dikasih tahu Bintang bakalan ikut seminar dari BNN, pasti support banget. Dan kebetulan orang tua juga dari kecil selalu ngajarinnya jangan sampai terjerat narkoba, jangan sampai ikut pergaulan-pergaulan gak jelas. Walaupun terlihatnya cuma pergaulan-pergaulan aja, tapi kan itu bisa jadi pintu gerbang menuju narkoba gitu ya. Jadi karena emang diajarinnya dari awal untuk menjauhi pergaulan-pergaulan itu, dengar anaknya ikut seminar BNN pasti ya seneng banget dan support banget sih. Dan pastinya pengen saya gimana caranya supaya bisa mungkin menyebarluaskan materi-materi yang baik dari BNN supaya lingkungan sekitar saya tingkat kewaspadaannya tinggi terhadap narkoba gitu. Karena banyak mungkin di beberapa bagian atau di beberapa tempat di lingkungan saya itu narkoba itu masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan gitu. Jadi kalau ngomongin narkoba langsung kayak takut, langsung kayak jangan ngomongin gitu. Menurut saya perlu diedukasi untuk lingkungan saya supaya mereka juga ngerti kalau narkoba itu memang perlu diedukasikan, perlu diadakan pembicaraan tentang narkoba supaya kita juga bisa menjauhi dari narkoba itu sendiri. Jadi orang tua pasti support banget sih, Mas. Oke, kalau Salva, Kalau Salva sama orang tua Salva kayak orang tua lainnya, mungkin kalau anaknya ikut kegiatan yang positif pastinya seneng ya. Apalagi untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, nggak semuanya teman-teman kita tuh minat gitu, nggak semuanya pengen gitu. Terus juga dapat kesempatan buat ikut ini pastinya seneng sih. Baru pertama kali juga ikut kegiatan sama BNN. Jadi dua-duanya disupport oleh kedua orang tuanya. Iya, oke, betul. dan kita akan lanjut lagi nih ya Ayah, ngobrol-ngobrol sama Bintang dan juga Salva dan juga Mbak Mbak Welly. Welly. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Nggak ada suaranya. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia. Halo Sobat Cegah, jangan lupa ya dengerin terus CNS Radio yang kamu bisa akses melalui ceganarkoba.bnn.co.id atau rean.id. Dan kamu bisa download aplikasi CNS Radio di Google Play Store untuk pengguna Android dan TuneIn Radio untuk pengguna iOS. Caranya cari keywordnya CNS Radio. Yuk, ajak teman-teman kamu untuk download aplikasinya dan dengarkan terus CNS Radio. Cegah Narkoba Streaming Radio. Sobat Cegah udah segmen terakhir ya. Nggak berasa nih Nggak ngobrol-ngobrol. berasa. Ternyata tiba-tiba udah sejam aja kita ngobrol ya. Betul, dan mungkin kita balikin lagi nih ke Mbak Welly untuk take over siaran kita di CNS Corner barengan teman-teman remaja teman sebaya dari Depok lagi Bogor. Bogor. Iya Mbak Welly. Ya. Oke, buat Bintang sama Salva nih, punya tokoh yang diidolakan gak, yang difavoritkan dari yang menjadi motivasinya nih buat Bintang sama Salva. Boleh dari Salva dulu? Oke, alhamdulillah untuk yang diidolakan nggak ada ya. Cuman role model mungkin ya Mbak. Itu mungkin datang dari keluarga terdekat, dari keluarga, di mana orang tua saya itu kalau untuk pendidikan sangat keras ya, sangat tegas. Jadi saya anak terakhir dari 4 bersaudara dan kakak-kakak saya itu umurnya jauh-jauh sama saya. Jadi mungkin saya bisa mencontoh dari mereka yang udah duluan pendidikan atau bekerja. Jadi saya ingin jadi mereka yang fokus dengan hal-hal positif gitu. Di pendidikannya mereka fokus. Jadi nggak pernah neko-neko, itu sih datangnya dari keluarga terdekat dulu. Berarti semua kakak-kakaknya 3 orang. Ya, Jadi alhamdulillah. semuanya ngasih ini ya, vibe positif gitu ya. Ya. Oke, kalau Bintang gimana? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke ayah sama ibu, karena Bintang nggak bisa milih salah satu karena dua-duanya sama pentingnya. Tapi kenapa ayah sama ibu? Karena sebelum dapat pendidikan di sekolah mungkin atau di paskibra, pendidikan karakter pertama kali yang Bintang dapat itu pastinya dari ayah sama ibu. Gimana caranya ibu ngajarin kasih sayang dan ayah juga ngajarin gimana caranya disiplin. Itu pendidikan karakter pertama yang Bintang dapetin. Jadi pasti buat role model dari Bintang sendiri itu ayah sama ibu sih. Walaupun terkadang keras atau gimana gitu cara Ibu mungkin bawel ya gitu. bawel atau ayah itu kalau negur keras, tapi saya sadar kalau itu pasti untuk kebaikan anaknya gitu. Pasti nggak ada orang tua yang mau anaknya nggak sukses. Pasti tujuannya anaknya sukses. Mulai kerasa ya, ternyata guna ayahnya keras tuh ada manfaatnya gitu ya. Kalau dulu tuh ngerasanya kayak dikekang, kenapa sih nggak boleh nongkrong, kenapa sih harus ini, kenapa harus ini itu. Tapi mulai kesini kayak mulai kerasa kalau emang manfaatnya itu baru kerasanya sekarang gitu, karena Baru menyadari gitu ya. jadi nggak ikut mungkin pergaulan yang nggak jelas, punya teman-teman yang positif, lingkungan yang positif. Jadi baru kerasanya sekarang sih. Mungkin nggak sama kayak Salva karena Bintang juga anak terakhir dari 3 bersaudara dan kakak Bintang dua-duanya itu cewek, jadi agak sulit untuk bisa dekat. Agak ada gap antara kakak ke saya gitu. Mbak. Oke. Mau ngangkat Ilham jadi kakak mungkin? Oke deh, kalau dari tadi kan Mbak Welly mulu yang nanya. Sekarang kita mau nanya nih sama Mbak Welly. Mbak Welly, gimana sih cara Mbak Welly dan BNNK Bogor ini untuk bisa menemukan bakat-bakat terpendam ini, dan mungkin next-nya bakal ada RTS lagi kah di tahun depan? Oke, jadi Mas Ilham, Mbak Aya, jadi kan tadi sudah diceritakan mungkin di awal ya, kenapa kita ngambil Kecamatan Cilengsi ya untuk kegiatan remaja teman sebaya. Jadi karena sebenarnya lebih ke desa Cilengsi Kidul ya, awalnya kan desa bersinar atau bersih narkoba,
programnya BNN Kabupaten Bogor di tahun 2023. Nah, kita awalnya itu koordinasi sama Bapak Sekdes ya untuk memfasilitasi peserta remaja teman sebaya. Jadi awalnya kita minta di desa itu untuk mengirimkan 10 orang remaja di usia SMA atau sederajat ya yang aktif organisasi ya. Karena biasanya kan kalau yang aktif organisasi ini enak, jadi nanti bisa menyampaikan lagi ke teman-teman yang lain lewat organisasinya gitu ya. Nah, kemudian udah di detik-detik terakhir nih awalnya udah oke nih sama Pak Sekdes ya. Kita di Cilengsi Kidul gitu, udah ditentuin sekolahnya. Ternyata 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan yang pertama kali itu Pak Sekdes ngasih kabar gitu. Kalau pesertanya diubah boleh nggak? Kata Pak Sekdes. Waduh, ini kita udah mau acara 2 hari lagi nih, tapi nanti pesertanya gimana? Jadi Pak Sekdes ngobrol-ngobrol sama orang kecamatan gitu. Nah, dia diusulkan oleh kecamatan untuk melibatkan anak-anak Paskibra gitu. Karena kebetulan momennya mau 17 Agustus ini ya. Nah, jadi gimana kalau anak-anak Paskibra aja yang dilibatkan? Tapi kalau misalnya saya balikin lagi ke Desa Cilengsi Kidulnya, kalau misalnya pesertanya siap ya, memang yang aktif organisasi, kemudian siap mengikuti kegiatan selama 5 kali berturut-turut, ya kita juga ikut aja gitu sama Desa Cilengsi. Akhirnya ketemulah dengan Bintang dan Salva. Oke, seperti itu. Oke. Dan sepertinya waktu kita juga udah habis ya. Betul. Jadi terima kasih Bintang udah sharing-sharing, Salva juga udah ceritain pengalaman-pengalamannya yang mungkin sobat cegah yang nonton atau mungkin yang dengerin streaming bisa termotivasi mau ikutan RTS di daerahnya masing-masing ya Ayah. Makasih juga Mbak Welly yang udah sangat keren banget meng-take over siaran kita ya. Mungkin Mbak Welly udah bisa nih jadi penyiar CNS ya. Tapi jangan gantiin kita ya Mbak ya. Keren banget Mbak Welly, terima kasih. Salam buat teman-teman di Bogor juga ya Am. Dan kita juga pamit, terima kasih Sobat Cegah yang udah nonton CNS Corner di Cegah Narkoba YouTube dan juga di streaming. Kita ketemu lagi di CNS Corner barengan sama RTS di daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah lainnya. Betul, jadi kamu jangan lupa untuk streaming terus. Kita pamit. Makasih Mbak Welly. Makasih, bye-bye. It's time to CNS Corner. Di sini tempatnya kamu untuk ikut andil dalam perang melawan narkoba. CNS Corner. Oke, terima kasih Mbak Welly, Bintang sudah mau. Salva juga udah mau ngobrol-ngobrol nih di CNS Radio. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya di studio. Kita mungkin podcast. Ya, atau collab lain. Iya, pokoknya konten-konten. Tunggu undangannya Mas Ilham. Amin. Iya, dan kapok ya. Oke ya, sukses buat Bintang dan Salva juga ya belajarnya. Terima kasih Mas Ilham.